tidak membatalkan salat. Apa ini kayak gini? Ya, termasuk saat tasyahud. Masih ingat kalau bisa lihat, ada sebagian para ulama yang menyatakan tasyahud ini ada yang tidak digerak-gerakkan, ada yang digerak-gerakkan. Ini masalah khilafiyah, masalah pilihan. Ya, mungkin sebagian kita ada yang sholatnya tidak digerakkan, ada juga yang dia dijemarinya digerak-gerakkan. Jadi menggerak-gerakkan jadi itu tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan gerakan-gerakan sholat. Jadi yang batal itu saat kita melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya, lagi sholat, ya kita jadi gini. Ya, ini gerakan ini ada nggak kaitannya? Enggak ada. Maka itu nanti bisa membatalkan sholat. Ya, lagi sholat, cetek tangan di berarti ada nggak? Ya, ini hati-hati. Ya, nanti kalau itu terlalu banyak yang dia bertakbir, semua jari jemari, dari jempol, kelingking, kanan kiri sampai kakinya dibatalkan, itu nanti bisa membatalkan sholat karena masuk ke dalam kategori al-amal al-kasih, aktivitas yang banyak. Ya, saat kita sholat, kita begini kulit-kulitnya. Jadi hati-hati, itu tidak ada kaitannya dengan gerakan sholat. Dia nanti bisa menyebabkan sholatnya batal. Kalau batal, tidak bisa diteruskan. Kalau dia akan diteruskan, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus pulang sholatnya itu sedari awal. Oleh karena itu maka ulama membatasi. Apa batasan orang itu melakukan gerakan yang banyak yang menyebabkan orang itu batal sholatnya? Ya, ini ada penjelasan detail para ulama. Ya, tentunya seperti biasa karena keterbatasan waktu, jadi kita fokus dulu. Ya, pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ya, sebagaimana kebanyakan masyarakat kita itu menganut mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Baik. Wa qala Syafi'i wal Hanabilah. Ya, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i termasuk mazhab Hambali menyatakan bahwa tudhilu shalah bi katsiril minal amal. Orang yang melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat itu membatalkan sholat kalau gerakannya banyak. La biqalilihi. Perhatikan yang warnanya hijau yang dikasih garis bawah, la biqalilihi. Tapi kalau gerakannya sedikit itu tidak membatalkan sholat. Jadi yang batal itu kalau gerakannya banyak, kalau sedikit tidak batal. Paragraf pertama, wala yadurrul amal al-yasir 'adatan min ghairi jinsi shalah. Ya, kalau gerakannya sedikit itu tidak membatalkan sholat. Ya, walaupun yang dilakukan itu tidak ada kaitannya dengan ibadah sholat. Di Fathil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-baba di Aisyah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat, tiba-tiba ibunda Aisyah istri beliau ketok pintu pengen masuk, pintunya dikunci sama Rasulullah, dibuka itu pintunya untuk agar ibunda Aisyah bisa masuk ke dalam rumah sementara Rasulullah tetap melaksanakan ibadah sholat. Ini menunjukkan bahwa buka pintu ya untuk mempersilahkan ibunda Aisyah masuk ke rumah karena pintunya dikunci itu tidak membatalkan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau batal Rasulullah pasti ulangi sholatnya. Tapi Rasulullah melanjutkan sholatnya, ini menunjukkan bahwa yang beliau lakukan itu tidak membatalkan sholat. Kenapa demikian? Sebab yang beliau lakukan itu adalah al-amal al-yasir, perbuatan yang tidak terlalu banyak. Ya, tentu
Ya rumah Rasulullah kita tahu. Rumah Rasulullah gede apa kecil? Ya, ya rumah Rasulullah kecil. Ya, Bapak pernah haji pergi umroh, itu di mana Rasulullah dikubur, itulah dulu rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya kalau rumahnya kecil, ya sangat mungkin lagi sholat pintunya di depan atau pintunya di samping. Ya, jadi sambil sholat sambil buka pintu, ya nyampe. Apalagi Rasulullah tinggi besar, yang memungkinkan untuk menjangkau sekedar buka pintu dan gerakan itu tidak membatalkan sholat. Ya, lain kalau mungkin pintu sebagian dari jemaah kita yang sekarang lebar gitu, yang kuncinya harus diputar gitu. Ya, yang itu nanti ada alamat kasih perbuatan yang banyak, itu bisa menyebabkan sholatnya batal. Yang ketiga, di dalam informasi kitab juga disebutkan, termasuk Rasulullah SAW ada amanah bahwa ya, Rasulullah SAW juga pernah ya, beliau membetulkan sholat beliau sementara beliau lagi sholat. Ya, maka membetulkan sholat ini adalah sesuatu yang tidak membatalkan karena ya tidak terlalu banyak. Ya, karena aktivitas membetulkan sholat itu tidak membutuhkan perbuatan yang banyak. Wayukrahul amal kasir dengan mutawali bila hajat, meskipun makruh secara hukum fikih kalau kita melakukan aktivitas yang banyak sementara tidak berturut-turut. Jadi yang sekalian, banyaknya itu bukan sekedar banyak, tapi juga ada unsur berturut-turut. Artinya kalau kita melakukan satu aktivitas yang banyak tapi tidak berturut-turut, maka itu tidak membatalkan sholat. Ya, sholatnya bisa dilanjutkan dan bisa diteruskan. Dan standar banyaknya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ini saya terjemahkan yang warnanya kuning. Wa adhafa Syafi'iyyah ala amal al-kasir bil urfi yuqadu bi salatati af'alin fa akthar. Disebut banyak itu kalau kita melakukan gerakan-gerakan sebanyak 3 kali atau lebih berturut-turut. Itu berarti udah banyak. Ya, artinya kalau kita melakukan aktivitas 3 kali berturut-turut, apalagi 4 kali, apalagi 5 kali, maka hal tersebut membatalkan sholat. Sholatnya tidak boleh diteruskan, harus diulang dari awal. Ya, jamaah sekalian berikutnya mungkin bisa kita kasih contoh. Ya, kalau ada jamaah yang sholat Allahu Akbar tidak batal. Tapi kalau dia melakukan satu, batal apa enggak? Belum, baru satu. Tapi 2 belum, masih 2. Tapi kalau sudah 3, jadi dia sholat Allahu Akbar, sholatnya batal karena yang dilakukan itu lebih dari 3 kali secara berturut-turut. Tapi kalau dia sholat melakukan gerakan itu 3 kali tidak secara berturut-turut, dia lanjutkan sholatnya. Gak lama dia lakukan lagi, diam lagi, ya, dia lanjutkan sholatnya. Gak lama dia lakukan lagi, diam lagi. Sudah 3, 3-nya itu tidak membatalkan sholat karena yang dia lakukan tidak berturut-turut. Ya, jadi yang di sini perlu ditegaskan, yang membatalkan sholat dalam mazhab Imam Syafi'i tuqim sholat bikasirin minal amal, yang dilakukan karena sengaja secara berturut-turut lebih dari 3 kali atau lebih. Ya, jadi nanti bisa dikiaskan dengan gerakan-gerakan lain. Ya, tidak seperti yang barusan tadi kita sebutkan, ini cuma sekedar contoh. Mungkin kan ada jemaah kita lagi sholat, kontek gitu ya, ya pengen pegel di badannya. Ya, ini sekali gitu. Ya, belum batal, masih bisa dilanjutkan. Dia pengen kanannya, kontek, 2 kali, belum batal.
mutar lagi sekali lagi kertik, maka sholatnya batal karena yang dilakukan itu banyaknya standarnya 3 kali atau lebih dan dilakukan secara berturut-turut. Jamaah sekalian rahimahullah, wa ma'atul qur'an bil amalil katsir in kana bi aqwin katsir. Perhatikan yang di garis bawah, yang paling bawah. Yang dimaksud gerakan yang membatalkan sholat itu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh organ tubuh yang sakit. Ya, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i organ tubuh itu dibagi menjadi 2, ada yang sakit, ada yang khafif. Yang sakit itu yang berat, yang khafif itu yang ringan. Ya, atau bahasa lain, yang sakit itu organ utama, yang khafif itu organ cabang-cabang. Ya, jadi kalau yang sakit, yang berat, yang utama kepala, tangan, badan, sama kaki, itu namanya organ yang sakit, organ utama. Ya, kalau yang khafif itu organ-organ tubuh cabang. Ya, kepala kita kan ada mata, ada mulut, ada telinga. Ya, itu yang cabang. Tangan kita kan ada jari jemari, ada kuku, ada pergelangan, itu yang cabang. Begitu juga kaki. Ya, maka yang ingin disebutkan di dalam informasi perkara yang membatalkan salat, in kana bi amlin sakit, kalau itu dilakukan oleh organ yang utama. Fa in kana bi amlin khafif fala mutlaq, maka kalau yang dilakukan itu adalah dari organ-organ yang cabang-cabang, itu tidak membatalkan sholat walaupun dilakukan lebih dari 3 kali berturut-turut. Ya, ini contoh ya, kita ingin contohkan misalnya bapak sholat, palanya nengok-nengok lagi sholat, nengok kiri, nengok kanan lagi. Berapa kali itu? 3 kali. Sholatnya batal. Kenapa? Karena sudah bergerak 3 kali berturut-turut. Yang gerak itu kepalanya, organ yang sakit. Tapi kalau yang bergerak matanya, ya bapak sholat matanya kedip-kedip ini atau ngelirik-ngelirik, walaupun lebih dari 3 kali, sholatnya tidak batal. Karena yang bergerak itu organ tubuh bagian cabang. Ya, kita lagi sholat, mulutnya komat kamit, dada kita ada komat kamit aja. Sholatnya tidak batal, walaupun komat kamitnya lebih dari 3 kali berturut-turut. Karena yang bergerak itu organ tubuh yang khafif, yang cabang-cabangnya. Jadi dalam bahasa Imam Syafi'i yang batal itu kalau kepala bergerak, karena kepala itu organ tubuh yang utama. Ya, kalau mata, kalau mulut, kalau telinga, ya, termasuk hidung kita mungkin ada sebagai jemaah yang bisa gerak-gerak hidungnya, kupingnya bisa gerak-gerak, maka pergerakan organ itu tidak membatalkan sholat. Jamaah sekalian rahimahullah, hal ini nanti ya ada kepentingannya terkait dengan perkara yang mungkin bisa kita lakukan pada saat kita sholat lalu kemudian tiba-tiba tubuh kita gatal. Ya, kenapa ya lagi sholat? Gatal. Kalau gatal apa? Garuk. Ya digaruk, gatal itu berarti. Ya digaruk, gatal itu. Ya, maka cara menggaruk sebagai informasi, garuk itu ada kaitannya nggak dengan gerakan sholat? Nggak ada. Gerakan sholat garuk-garuk nggak ada. Kecuali kalau bapak garuknya kurang-kurang Allah gitu. Ya, garuk-garuk itu bukan gerakan sholat. Nah, kalau gerakan sholat tadi sudah disampaikan, kalau dilakukan lebih dari 3 kali berturut-turut, maka itu membatalkan sholat. Dengan catatan kalau geraknya
itu organ tubuh yang terakhir, yang utama. Tapi kalau organ tubuh yang hobi itu tidak membatalkan. Kalau cuma jadi jemarinya yang gerak-gerak. Ya makanya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, Bapak Ibu kalau gatal silakan garuk pakai jemari. Yang mana gatal? Pipinya gatal. Pipinya tinggalkan, tempelkan jarinya ke pipi. Silakan garuk sama jemari. Tangannya jangan bergerak. Karena tangan ini organ yang terakhir, sedangkan jari jemari itu organ yang khafif. Selama Bapak garuk pakai jari, mau sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 33 kali, sampai hilang itu rasa gatalnya, insya Allah sholatnya tidak batal. Selama tangannya tidak bergerak. Tapi kalau tangannya bergerak, 1, 2, nah ini ada. Kalau lebih dari 3 kali, ini gerakannya banyak, 3 kali sudah banyak berturut-turut, maka sholatnya tidak bisa diteruskan karena sudah batal. Ya, maka ini fungsinya nanti pada saat kita melakukan hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang mungkin harus kita lakukan sementara agar sholat kita bisa diteruskan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian datang hari sholat, silakan garuk pakai jari jemarinya. Tidak menggunakan seluruh tangannya, karena kalau menggunakan seluruh tangannya 3 kali berturut-turut maka sholatnya batal. Kalau Bapak pengen garuk pakai tangan, lakukan maksimal 2 kali. Batal. 1, 2, udah berhenti. Lanjutin sholat lagi. Maka kalau udah datang, langsung silakan garuk lagi segala apa. Garuk lagi 1, 2, udah 2 kali berhenti. Ini sholatnya bisa diteruskan. Iya, selama tidak berturut-turut. Itu yang disampaikan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Walam bagi ayuzan fi fi'lin li uzri ihtirazan an qatl hayyat wal aqrab bi amalin kasirin ala qawlin illa ayyuqal innahu islahiha wala tarkuha faqad yuaddi ila isaniha. Ya, ini tidak termasuk kalau kita tadi sholat lalu mendapati binatang yang membahayakan. Ya, ini kalau kita lagi sholat ketemu sama binatang yang membahayakan. Ya, di zaman Rasulullah sering sahabat itu sholat tiba-tiba ada kalajengking. Ya, namanya pada pasir. Banyak pada pasir itu tiba-tiba muncul kalajengking, kadang muncul ular, ya berbisa. Ya, kalau didiemin, ya, bisa dipatok mati dia orang karena beracun. Ya, maka diperbolehkan seseorang yang lagi sholat untuk membunuh binatang yang membahayakan. Ya, kira-kira kalau membunuh kalajengking gimana ya Pak? Ya, kita injak, kita apain, begitu kita cari kayu atau apa, kan melakukan aktivitas yang banyak atau dikit kira-kira? Masih banyak. Ya, kita gebuk 2 kali, nggak sekali gebuk, sampai pasti itu mati. Dan itu tidak membatalkan sholat. Di masa Rasulullah SAW, sahabat itu sering melakukan itu dan tetap melanjutkan sholatnya, padahal habis membunuh binatang yang membahayakan, yang itu pastinya membutuhkan perbuatan yang banyak. Ya, maka dalam hal ini tidak termasuk, ya, karena itu pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, sehingga kalau kita sholat lalu mendapatkan binatang, yang sering kan kalau kita sholat mungkin tiba-tiba ada kelabang, kenapa ya? Lagi sholat ada kelabang lewat, apa yang kita lakukan? Bunuh. Iya, kita bunuh itu kelabangnya, ya, karena dikhawatirkan nanti membahayakan. Jadi proses kita membunuh kelabang itu, meskipun kita dalam sholat, itu tidak membatalkan sholat kita. Silakan mau ambil pakai sendal, kita ketok pakai apa, silakan. Yang penting itu binatang mati tidak membahayakan dan itu diperbolehkan.
Ya termasuk yang masyarakat rahimahullah, pada saat kita mungkin mengusir binatang-binatang yang mengganggu konsentrasi. Ya lagi sholat ada kecoa lewat, ada apa ya? Lagi sholat ada kecoa, ya, silakan kita usir itu kecoa. Insya Allah proses pengusiran kita terhadap kecoa, meskipun usirnya itu tidak ada kaitannya dengan gerakan sholat, insya Allah sholatnya tidak batal, karena ini untuk menjaga kita dari sesuatu yang membahayakan. Baik, jamaah sekalian rahimahullah, termasuk nanti dalam informasi yang disampaikan di dalam mazhab Imam Syafi'i, wajawazahu sahibatani bil qira'ah, wajawazahu Syafi'i wa Ahmad bila qira'ah. Ya, boleh di dalam mazhab Syafi'i sholat itu sambil melihat mushaf Al-Quran. Ya, boleh. Ya, kita sholat sambil memegang mushaf Al-Quran, meskipun memegang itu kan butuh gerakan. Ya, megang Quran kan butuh gerakan. Gerakan ini ada kaitannya nggak dengan gerakan sholat? Tidak ada kaitannya. Namun meskipun tidak ada kaitannya, itu tidak membatalkan sholat. Ya. Termasuk hal yang berkenaan dengan kita kebak-kebek Quran. Ya, pada saat mungkin kita menyimak bacaan Quran yang dibaca oleh imam, atau mungkin bahkan imamnya yang membaca surat itu lewat bacaan Al-Quran. Ya, makanya di beberapa masjid itu ada mushaf standing yang dibaca oleh imam, ya, di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Ya, terutama kalau ada masjid-masjid yang punya program. Ya, misalnya kita pengen ya setiap bulan itu khatam Quran. Ya, kalau tiap bulan khatam Quran berarti sehari harus kita baca 1 juz. Khatam Qurannya kita baca 1 juz itu di dalam sholat. Berarti 1 juz itu dibagi menjadi 5, karena sholatnya 5 waktu, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Ya, 1 juz itu ada 10 lembar. Kalau dibagi 5 berarti masing-masing 2 lembar. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. 1 juz 1 hari, sehingga nanti di akhir bulan kita khatam Quran. Cuman masalahnya, siapa imam kita yang udah khatam Quran, hafiz Quran, hafal 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, ini kan jarang-jarang ya. Ya, tidak semua imam kita hafal Quran. Ya, program ini kan bisa jalan kalau nggak ada imam yang hafal Quran. Maka salah satu caranya ya sudah, imamnya nggak apa-apa nggak hafal Quran, tapi programnya bisa berjalan. Bagaimana caranya? Caranya seperti ilustrasi gambar, imamnya sholat sambil baca Quran. Ya, kalau sambil baca kan mau juz berapa aja juga insya Allah. Baca Yasin, 3 dikepet surat Yasin, surat Al-Kahfi, 3 dikepet surat Al-Kahfi. Jadi proses membaca ya di dalam sholat, termasuk kita kepet itu Qurannya saat kita baca, itu tidak membatalkan sholat. Jadi boleh seseorang sholat sambil baca Quran, terutama dalam kondisi tertentu yang dimana banyak di antara kaum muslimin yang tidak hafal Quran. Ya, karena memang hafal Quran ini zaman sekarang menjadi barang langka, apalagi di negeri-negeri yang minoritas Muslim. Ya, zaman sekarang, ya, tempo waktu saya safari dakwah ke Australia, itu imam tarawihnya itu pegang Quran. Ya, bahkan Qurannya bukan Quran, pakai aplikasi HP. Ya, jadi imamnya itu ya ada Quran di HP, aplikasi dibuka, aplikasinya dia baca. Ya, sambil dia membaca Quran sambil jadi imam. Ya, sebab memang banyak di antara mereka yang tidak hafal Quran, maka secara hukum itu diperbolehkan.
Ya lain kalau di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram banyak orang yang hafal Quran. Imam Masjidil Haram itu hafal Quran. Bahkan bukan cuma imamnya, cadangannya di belakang juga hafal Quran. Banyak di antara mereka yang hafal Quran, maka tentu melihat mushaf untuk melaksanakan sholat itu adalah sesuatu yang tidak diperlukan. Tapi pada saat diperlukan, maka silakan dilakukan, itu diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat. Jangan sekalian rahimahullah, termasuk nanti kalau ada imamnya, mungkin imamnya hafal Quran, tapi makmum di belakang nggak hafal Quran. Ya, ini kan repot juga. Khawatir nanti imamnya lupa, siapa yang membetulkan bacaan imam. Ya, kalau imam baca dulu ya dia lupa, kita bisa ingatin. Imamnya bisa baca amal sa'alun, dia lupa. Mungkin banyak jamaah kita yang hafal juz 30 bisa ingatin. Tapi kalau imamnya udah baca juznya tengah-tengah, ya, kita nggak ada yang hafal. Ya, sehingga kalau dia lupa semuanya, maka ketimbang itu terjadi, makmum di belakang yang berdiri di belakang imam sambil mendengar imam baca, sambil dia menyimak bacaan Quran yang ada di mushaf. Imamnya baca apa? Surat Al-Kahfi. Kita hafal surat Al-Kahfi, kita buka surat Al-Kahfi sambil kita dengar, sambil kita simak lewat bacaan Quran yang kita lihat di dalam mushaf. Sehingga kalau imamnya lupa, kita bisa meluruskan bacaan imam sehingga sholatnya bisa berjalan secara khidmat sampai dengan kita mengucapkan salam insya Allah Ta'ala. Ya, jadi kesimpulannya, boleh sholat sambil pegang mushaf, boleh sholat itu sambil baca Quran, termasuk pakai HP aplikasi yang ada Qurannya. Jangan catatan program lainnya itu dimatikan. Jangan sampai nanti lagi buka HP, WhatsApp-nya nyala gitu. Nah, ada yang masuk terus ikutan kebaca. Ya, ini nanti dikhawatirkan mengganggu kekhusyuan sholat kita. Baik ya sekalian Allah, termasuk perkara yang tidak membatalkan sholat, al-masyu fis sholat, berjalan saat kita melaksanakan ibadah sholat itu tidak membatalkan sholat selama jalannya itu untuk kepentingan merapatkan dan meluruskan barisan. Ya, la tuqimu shalah in masya mustaqbal al-qiblah bi nahwi munqati' fi faslin baina taqul rajulin ukhra bi qadri adami ruknin fa yaqifu thumma yamshi wa hakaza. Ya jamaah sekalian, di awal pembahasan kalau tidak salah sudah pernah kita sampaikan, sholat yang utama itu adalah sholat yang rapat barisannya, tidak ada yang renggang. Ya masih ingat ya? Makanya imam sebelum dimulai sholat ngasih kabar. Apa kata imam? Sawu sufufakum fa inna tasbiyata sufufi min tamami as-sholat. Luruskan, rapatkan barisan, karena lurus dan rapat ini bagian dari kesempurnaan sholat. Lagi sholat di barisan ada yang batal. Ya, kalau batal tentu dia tidak bisa melanjutkan sholat. Apa yang harus dilakukan? Ya, keluar dari barisan, ambil wudhu lagi, selesai wudhu, gabung lagi melaksanakan sholat berjamaah. Pada saat jemaah kita yang batal keluar, kan berarti barisan ada yang kosong. Siapa yang mengisi barisan yang kosong ini? Maka yang mengisi barisan yang kosong itu adalah orang yang ada di persis di belakangnya. Dia maju ke depan. Proses majunya itu kan jalan. Berjalannya dia dari shot kedua menuju shot pertama itu kan melakukan gerakan. Gerakan-gerakan itu tidak membatalkan sholatnya. Ya, makanya ini perlu diperhatikan, jangan sampai nanti terjadi apa yang sering terjadi, ada yang batal, barisannya dibiarkan kosong.
yang di belakang nggak mau maju karena dia sangka maju ke depan berjalan di dalam sholat itu membatalkan sholat. Padahal itu tidak membatalkan sholat selama ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat. Jamaah sekalian rahimahullah, dengan catatan berjalannya itu tetap menghadap ke arah kiblat. Ya, tetap menghadap ke arah kiblat. Artinya kalau ada seseorang jalan masih dalam posisi menghadap kiblat, sholatnya nggak batal. Batal dari sholat pertama naik sholat ke depan, sholat kedua maju ke sholat pertama, nggak batal. Dari sholat ketiga maju ke sholat pertama, nggak batal. Dari sholat ke-7 maju ke sholat pertama tidak batal. Bahkan dari ujung sekalipun Bapak maju ke depan tidak membatalkan sholatnya selama kita majunya itu menghadap ke arah kiblat. Yang batal itu kalau posisi kita tidak menghadap ke arah kiblat. Ya, seperti misalnya yang dari kanan pengen masuk ke tengah, akhirnya dia belok. Ya, saat dia belok kan tidak menghadap ke arah kiblat. Ya, dia jalan itu sudah batal sholatnya karena tidak menghadap kiblat itu adalah sesuatu yang membatalkan sholat. Ya, atau kalau ada yang ada di barisan di sholat yang kedua dia pengen ke belakang. Ke belakangnya mundur itu tidak batal, tapi kalau ke belakangnya dia balik arah, maka itu membatalkan sholatnya. Ya, jadi yang tidak batal itu selama dia menghadap ke arah kiblat. Wa in kasara ma lam yakhtaliful maqam, walaupun langkahnya itu banyak selama menghadap ke arah kiblat tidak membatalkan sholat. Di an kharaja min al-masjid atau tajawaza as-sufuf in kana sholatu fi sahra. Kecuali kalau dia berjalan keluar dari masjid. Ya, ini mohon maaf. Ya, ada jemaah kita sholat jadi makmum, tiba-tiba dia jalan ke warung sebelah. Ya, bukan ke masjid. Ya, dia jalan. Ya, kalau jalannya keluar dari masjid, ini membatalkan sholat walaupun tetap mengarah ke arah kiblat. Itu penjelasan para ulama yang terkait dengan hukum berjalan pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi jamaah sekalian, sepertinya waktu sudah menunjukkan hampir isya. Saya berikan kesempatan mungkin berdiskusi kalau ada hal yang mau ditanyakan terkait tema yang barusan kita sampaikan, terkait hal-hal yang membatalkan ibadah sholat. Silakan Ustaz. Perang tadi untuk masalah gerakan sakit, punya kayak kepala, itu tidak ada keterangan kalau dia sakit, artinya ada syarat dalam leher itu. Karena ada yang kita pernah lihat dia sholat, ini sering banget gerakan kepala, gitu kan? Apakah itu bisa membatalkan atau tidak membatalkan karena sebab sakit? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, tentu yang dimaksud dengan batal itu kalau dalam kondisi normal. Ya, artinya tidak ada hajat, tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan, lalu kemudian dia bergerak-gerak. Sedangkan yang digerakkan itu adalah organ yang sakit, organ yang utama, maka itu membatalkan sholat. Ya, tapi kalau gerakan-gerakannya itu memang tidak bisa, ya, dia tahan karena di luar dari kontrolnya, ya maka itu tentu suatu pengecualian. Ya, ada orang-orang tertentu seperti yang tadi Ustaz Falik sebutkan, kayak ada orang ayam, dia sholat kemudian gerak-gerak di punya leher, atau mohon maaf
jemaah kita yang stroke, ada banyak yang stroke, lagi sholat tangannya gerak-gerak gitu, ya, maka itu tidak batal karena yang dia lakukan itu di luar dari kontrol dirinya, ya, tidak dilakukan secara sengaja. Ya, maka tentu saja kalau itu terjadi berlakulah firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak pernah membebani seseorang itu di luar dari kapasitas kemampuannya. Ya, makanya saudara kita yang pernah stroke, dia sholat, kemudian di dalam sholatnya melakukan gerakan-gerakan lebih dari 3 kali, ya, dan itu tidak bisa dia tahan, ya, karena penyakit yang dia derita, insya Allah itu termasuk sesuatu yang dimaafkan. Ya, karena Allah kita Tuhan yang maha bijaksana, tidak pernah membebankan kepada kita sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Ya, sholatnya sah, insya Allah Taala. Ya, tapi yang dimaksud di sini yang batal itu adalah saat orang itu tidak ada kebutuhan. Dia sehat walafiat, segar bugar, mampu menahan dari gerakan-gerakan, tidak ada kepentingan. Ya, tapi tangannya ojo diem, kadang garuk sini, kadang pukulin jam tangannya, kadang putar-putar cincinnya. Ya, itu kalau gerakannya terlalu banyak, apalagi sambil buka-buka HP gitu ya, sambil sholat, sambil baca-baca informasi di dalam HP-nya, ya ini membatalkan sholat kalau dilakukan lebih dari 3 kali berturut-turut di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, kecuali kalau itu ada kebutuhan khusus seperti membunuh binatang yang berbahaya, seperti membuka mushaf saat kita sholat membaca Quran, ya, seperti kita berjalan untuk mengisi soft yang rendah, maka gerakan yang kita lakukan itu tidak membatalkan sholat, insya Allah Ta'ala. Baik, mungkin itu Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Cuma kita pernah juga lihat orang mengisi terus gerakannya kan ambil terus dimasukkan itu mengatakan satu sumber yang bagus pada kalau kita ada mengisi di seperti itu salat berjemaah salat sendiri. Baik, terima kasih Pak. Jadi pada saat seseorang pilek lalu kemudian ambil satu tangannya, ya, itu baru satu gerakan. Dia ambil kotorannya, dia masukin lagi, kan baru 2 gerakan. Itu tidak membatalkan sholatnya. Ya, yang batal itu, ya, kalau sudah diambil, dia keluarin lagi, gerakan-gerakan yang terlalu banyak, yang standarnya 3 kali berturut-turut, itu yang membatalkan sholat. Ya, makanya standarnya jadi kita sebutkan, yang dimaksud membatalkan sholat gerakan 3 kali berturut-turut, itu yang batal. Kalau kita mau 3 kali tidak dapat, silakan lakukan, jangan berturut-turut. Ambil sapu tangannya, buang kotorannya 2 kali. Udah, kita lanjutkan sholat. Ntar agak lama, lakukan lagi sekali lagi, buang kotorannya. Ya, itu tidak batal. Ya, ntar agak lama, kita lakukan berulang-ulang, tidak mengapa karena itu tidak termasuk ke dalam kategori yang berturut-turut. Ya, jadi selama tidak berturut-turut itu tidak batal. Dan terkait orang yang sakit, itu ya tentu saja ya zaman sekarang ada masker. Ya, silakan Bapak pakai masker. Ya, mudah-mudahan pileknya tidak nular. Ya, tapi kalau mungkin kita pileknya parah, ada pilek itu yang dikit-dikit bersin, asin, dikit-dikit bersin, asin, dikit-dikit bangkis. Kita khawatir nanti itu virusnya kemana-mana dan juga mengganggu kekhidmatan pelaksanaan sholat berjamaah. Maka silakan kita sholat di rumah. Ya, mudah-mudahan tetap Allah catat pahalanya melaksanakan sholat berjamaah
karena niat yang memang betul-betul kita tidak bisa laksanakan karena keterbatasan fisik. Sebagai informasi yang sudah sering kita sampaikan, Allah kita itu Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada orang tidak melakukan ibadah, tapi Allah kasih pahalanya gara-gara niatnya. Makanya Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Tapi di saat yang sama ada orang melakukan ibadah, tapi Allah nggak kasih pahalanya. Ada. Di saat ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, saat ibadahnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia melakukan ibadah itu, Allah nggak kasih pahalanya. Jadi masalah pahala itu bukan semata-mata dikerjakan atau tidak dikerjakan. Ini ada kaitannya dengan keikhlasan dan motivasi kita masing-masing. Jadi pernah Rasulullah bersabda saat pulang dari sebuah peperangan, ada orang-orang Madinah yang dari perang sama kita, tapi mereka dapat pahala yang sama. Kata Rasulullah, kok bisa begitu? Kata para sahabatnya, innama habasahum wal marad. Mereka nggak ikut perang, nggak ikut jihad, bukan karena mereka tak mau ikut jihad sama kita, tapi mereka lagi kurang sehat, mereka lagi sakit, sehingga dengan sakitnya itu menghalangi mereka untuk ikut bergabung bersama kita, kata Rasulullah SAW. Tapi Allah sudah kasih pahalanya. Ya, oleh karena itu maka mudah-mudahan kita berbanyak niat untuk melakukan kebaikan, dan insya Allah walaupun mungkin tidak bisa kita laksanakan karena keterbatasan fisik, keterbatasan finansial, keterbatasan kemampuan, mudah-mudahan dengan keterbatasan kita tetap Allah sempurnakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau sholat isya sudah tiba. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan 2 pekan yang akan datang, masih berbicara tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Di antaranya adalah saat kita melenceng dari arah kiblat. Tidak sah orang yang sholat melenceng dari arah kiblat. Semuanya harus menghadap ke arah kiblat. Kalau ada yang tidak menghadap ke arah kiblat, maka sholatnya saat itu juga batal, tidak bisa diteruskan, harus diulangi dari awal. Insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiqil aqwam. Mohon maaf kalau ada hal yang berkenan dalam penyampaian dan donasi suara yang kurang nyaman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.